Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi Islam, Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Good Corporate Governance, saya akan sedikit menerangkan tentang prinsip-prinsip dari Good Corporate. Sebelum saya masuk ke materi prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance, saya akan sedikit menerangkan tentang apa sih Good Corporate Governance atau GCG. Kita singkat aja ya, biar lebih gampang. GCG adalah seperangkat peraturan atau tata kelola yang mengatur hubungan antara perusahaan dan stakeholder. Tidak semua perusahaan itu memiliki GCG. Dan ketika perusahaan tersebut memiliki dan menerapkan GCG, maka image perusahaan tersebut akan dinilai baik dan bernilai tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, dalam GCG itu mempunyai prinsip-prinsip. Bisa kita lihat di sini ada 5 prinsip umum dari Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Yang ketiga adalah responsibility. Yang keempat independensi, dan yang 5 adalah fairness. Jika perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip di atas yang tadi sudah saya jelaskan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan konstan, maka perusahaan tersebut sudah dikatakan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penting sekali untuk perusahaan karena itu akan memberikan dampak positif untuk keberlangsungan antara perusahaan dan stakeholder. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Maksudnya adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi materi yang relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini itu tidak ada kerahasiaan antara perusahaan dan stakeholder. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga perusahaan itu bisa terlaksana secara efektif. Yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perlindungan yang berlaku. Yang keempat adalah independensi atau kemandirian. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana perusahaan itu dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau pengaruh dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Maksudnya adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian yang dapat saya terangkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.